Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, ketemu lagi dengan saya, Pica Rizkia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang aswaja sebagai manhajul fikr. Oke, pada kesempatan ini saya mempunyai 4 subbab. Bab yang pertama yaitu tentang pengertian, yang kedua yaitu tentang manhajul fikr, yang ketiga tentang pegangan dari manhajul fikr sendiri, yang terakhir yaitu prinsip-prinsip dari manhajul fikr. Oke, langsung saja kita masuk ke bab yang pertama yaitu pengertian dari manhajul fikr. Oke, sebelum masuk ke manhajul fikr, kita mulai dulu dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang biasa kita sebut dengan aswaja merupakan biasanya dapat diartikan sebagai kelompok orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW dan ajaran para sahabat Nabi, yang dimana beliau-beliau ini juga murid dari Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya yaitu pengertian tawasud. Tawasud sering dimaknai sebagai berdiri di tengah, moderat, tidak ekstrim kanan maupun tidak ekstrim ke kiri, tetapi tetap memiliki sifat dan pendirian. Sedangkan manhajul fikr merupakan metode dan prinsip berpikir dalam menghadapi persoalan-persoalan agama. Dan bukan hanya agama saja, tetapi juga urusan-urusan sosial di masyarakat. Subbab yang kedua yaitu aswaja sebagai manhajul fikr. Kurang lebih dari tahun 1995 1997 pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau biasa kita menyebutnya dengan PMII ya, meletakkan aswaja sebagai manhajul fikr. Nahdlatul Ulama atau biasa kita sebut NU ini memandang bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang memiliki metode berpikir keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan dengan dilandasi moderasi. Dia ini tetap moderat, menjaga keseimbangan dan juga toleransi. Aswaja bukan sebuah mazhab, melainkan sebuah metode dan prinsip berpikir dalam menghadapi persoalan-persoalan agama dan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. Nah, ini yang disebut dimaknai dengan aswaja sebagai manhajul fikr. Oke, kita masuk ke dalam subbab selanjutnya yaitu sebagai manhajul fikr. Nahdlatul Ulama berpegangan pada apa saja sih? Seperti itu ya. Oke, kita bahas yang pertama. Nahdlatul Ulama berpegangan yang pertama yaitu pada tawasud atau moderat. Yang kedua yaitu tawazun. Tawazun itu apa? Tawazun itu netral ya, netral. Oke, yang ketiga yaitu ta'adul. Ta'adul artinya apa? Keseimbangan. Yang terakhir yaitu tasamuh. Tasamuh berarti ya, toleran. Oke. Kita perincikan dari satu persatu. Kita mulai dari moderat. Moderat ini tercermin dalam pengambilan hukum,
atau biasa kita sebutnya istimbat ya, yaitu memperhatikan posisi akal dan juga disampingkan posisi nas. Nah, aswajah Ahlus Sunnah wal Jamaah memberikan titik porsi yang seimbang antara nas ini, antara Al-Quran dan hadis dengan penggunaan akal. Prinsip ini merujuk pada debat-debat awal Masehi antara golongan yang sangat menekankan akal, yaitu golongan-golongan orang Mu'tazilah dan golongan-golongan fatalis, yaitu orang-orang dari Jabariyah. Oke. Nah, ini mereka itu menggunakan akal dan juga nas secara seimbang. Oke. Yang kedua yaitu tawazun. Tawazun artinya bersikap netral, berkaitan dengan sikap dalam politik. Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang kehidupan sosial politik atau kepemerintahan dari kriteria dan prasyarat yang dapat dipenuhi oleh sebuah rezim. Oleh sebab itu, dalam sikap tawazun, Nahdlatul Ulama tidak membenarkan kelompok ekstrim yang hendak merongrong kewibawaan sebuah pemerintahan, di mana pemerintahan ini sudah disepakati bersama, namun tidak juga berarti mendukung pemerintahan. Nah, apa yang terkandung dalam sikap tawazun tersebut? Apa ya? Oke, yang terkandung dalam sikap tawazun ini adalah memperhatikan bagaimana keterpenuhan kaidah dalam perjalanan sistem kehidupan sosial politik. Oke, selanjutnya yaitu keseimbangan atau biasa kita sebut ta'adul dan tasamuh. Terefleksikan dalam kehidupan sosial di masyarakat, yaitu bagaimana? Yaitu dengan cara bergaul dalam kondisi sosial budaya mereka. Keseimbangan dan toleransi mengacu pada cara bergaulnya Nahdlatul Ulama sebagai muslim dengan golongan muslim lainnya, atau juga dengan pemeluk agama-agama yang lain. Realitas masyarakat Indonesia yang plural dalam budaya, etnis, ideologi politik, agama, dan sebagainya, NU memandang bukan semata-mata realitas sosiologis, melainkan juga realitas teologis. Nah, artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang dengan sengaja menciptakan manusia ini dengan berbeda-beda. Kita mempunyai ras yang berbeda, kita mempunyai warna kulit yang berbeda, sifat yang berbeda, karakter yang berbeda. Oke. Nah, maka dari itu dengan perbedaan-perbedaan ini dibagi berbagai sisi. Oleh sebab itu, tidak ada pilihan sikap yang lebih tepat kecuali dengan ta'adul dan tasamuh. Jadi seperti itu. Oke, kita masuk ke subbab yang terakhir, yaitu prinsip aswajah sebagai manhajul fikr. Jadi prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai manhajul fikr itu ada dalam 4 bidang. Yang pertama yaitu bidang akidah, yang kedua yaitu dalam bidang sosial politik, yang ketiga yaitu bidang istimbat al-hukum. Artinya apa? Artinya yaitu pengambilan hukum. Nah, yang terakhir yaitu dalam bidang tasawuf atau bidang akhlak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Masih banyak kekurangan dari saya mohon maaf. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.